Sotihoto, Amitabha, Namo Buddhaya. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah perdamaian dalam agama Buddha. Damai itu indah. Apa itu damai? Damai itu berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, dan tenang. Perdamaian dapat menunjuk pada persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang. Terdapat simbol-simbol perdamaian dunia yang dapat kalian temukan dan amati nantinya. Nah, api perdamaian internasional itu terdapat di ujung kanal Taman Lumbini loh. Nah, apakah api perdamaian itu? Seperti apa wujudnya api perdamaian itu? Nah, api perdamaian itu merupakan api abadi yang menyala terus dan tidak pernah padam. Nah, jadi api perdamaian ini terdapat di ujung kanal Taman Lumbini. Tahukah kalian tentang Gong Perdamaian Nusantara? Mengapa dinamakan itu sebagai Gong Perdamaian Nusantara? Sejauh mana keberhasilan dalam menegakkan perdamaian di Nusantara? Nah, ini dalam rangka meredam konflik yang kerap terjadi di Nusantara ini. Gong Perdamaian Nusantara itu ada dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dikirap menuju kota Palu, Sulawesi Tengah, yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan konflik. Nah, dalam rangka meredam konflik yang kerap terjadi, maka dikirapnya Gong Perdamaian ini yang bertujuan sebagai sarana persaudaraan dan pemersatuan demi terwujudnya perdamaian di Nusantara. Tepatnya di daerah-daerah yang rawan konflik. Nah, Gong Perdamaian Nusantara yang berasal dari Desa Plaza, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara ini merupakan gong yang keempat setelah sebelumnya ditempatkan di daerah istimewa Yogyakarta, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan di Singkawang, Kalimantan Barat. Pelepasan rombongan kirap yang akan membawa Gong Perdamaian Nusantara ini diawali dengan penyiraman air kembang di mobil pengangkut Gong Perdamaian. Nah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto, mengungkapkan, di Poso memang sering terjadi konflik antar warga. Dengan adanya Gong Perdamaian ini, diharapkan peristiwa bom bunuh diri di Mapolres Poso maupun pertikaian antar kampung atau antar suku di wilayahnya ini tidak akan terjadi lagi. Beliau juga berharap dengan adanya Gong Perdamaian ini nantinya bisa menjadikan semangat untuk menciptakan perdamaian di Nusantara bahkan di dunia. Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Brigjen Dewan Prasana, mantan Kapolda Sulawesi Tenggara. Nah, Gong Perdamaian Nusantara di Palu tidak hanya sekedar menjadi monumen perdamaian saja, namun bisa juga menjadi daya tarik baru dunia pariwisata di kawasan Sulteng. Dari proses ini ke depannya akan mampu mendongkrak perekonomian di kawasan Indonesia, ujarnya seperti itu. Nah, penempatan Gong Perdamaian ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi warga kota Palu, mengingat daerah yang dikenal sebagai daerah konflik ini dan untuk mencegah aksi teror. Di Desa Plaza ini ada 3 Gong Perdamaian, di antaranya Gong Perdamaian Asia Afrika, Gong Perdamaian Dunia, dan Gong Perdamaian Nusantara. Setiap gong berdiameter
2 meter dan beratnya 180 kg ini masing-masing memiliki banyak simbol dan mempunyai makna tersendiri pada simbol-simbol tersebut yang dapat mengontrol dan mengakomodir aspirasi dan kepentingan umat manusia. Di antaranya terdapat simbol agama, bendera, dan lambang daerah atau kota. Sebelumnya, gong perdamaian juga telah dikirim ke 46 negara di seluruh dunia. Selain membawa pesan perdamaian, gong perdamaian ini juga membawa misi kerukunan antar umat beragama. Wali Kota Palu, Rusdi Mastura, menambahkan, dengan diterimanya gong perdamaian Nusantara ini diharapkan bisa menyadarkan semua pihak untuk saling bersama-sama menciptakan perdamaian di Nusantara maupun di dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambah gong perdamaian dunia di Kota Ambon. Peristiwa ini menandakan peresmian Monumen Gong Perdamaian Dunia yang bertepatan dengan Hari Perdamaian Dunia tahun 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan semangat perdamaian dunia yang merupakan kota yang pernah dilanda konflik selama beberapa tahun sejak tahun 1999. Indonesia mengajak bangsa lain untuk menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam memelihara perdamaian dunia. Maka dari itu, yang namanya damai itu sangat indah. Hiri, Otapa, dan perdamaian dunia. Dalam agama Buddha, Hiri dan Otapa merupakan dua dhamma yang sangat penting sekali untuk dipelajari, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan kita. Hiri dan Otapa juga disebut sebagai dhamma pelindung dunia atau Lokapala Dhamma. Mengapa demikian? Mengapa Hiri dan Otapa itu sangat penting sekali? Nah, mari kita simak dulu apa itu Hiri dan apa itu Otapa. Hiri adalah rasa malu bila melakukan kesalahan atau kejahatan. Otapa adalah enggan untuk berbuat salah atau jahat. Rasa enggan atau rasa takut akan akibat perbuatan salah maupun jahat, baik melalui pikiran, kata-kata, maupun perbuatan badan jasmani. Hiri dan Otapa dapat diartikan malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat tersebut. Orang yang memiliki hiri tidak melakukan perbuatan jahat atau salah, sedangkan orang yang tidak memiliki hiri akan melakukan perbuatan jahat. Orang yang memiliki otapa seperti orang yang takut menyentuh bara api. Akibat menyentuh bara api akan terasa sangat sakit sekali. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki otapa akan merasakan akibatnya karena melakukan perbuatan jahat. Maka orang tersebut akan menderita. Hukumannya dapat membuat malu dan takut pada seseorang yang telah melanggar peraturan. Maka dari itu, hiri dan otapa disebut sebagai dhamma pelindung dunia. Karena jika setiap orang menerapkan hiri dan otapa di dalam diri mereka masing-masing, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan melakukan kejahatan kecil apapun juga. Kejahatan seperti terorisme, peperangan, kerusuhan, bentrok massa, perebutan kekuasaan, korupsi, atau sejenisnya juga tidak akan lagi pernah terjadi. Dengan demikian, maka rakyat di dunia akan rukun, toleran, dan hidup sejahtera hingga tercapainya perdamaian dunia. Maka hiri dan otapa ini akan sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat,
Hiri ada rasa malu melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan, sedangkan otapa adalah rasa takut akan akibat perbuatan jahat tersebut. Ingat, hiri dan otapa harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Rasa malu dan rasa takut terhadap akibat dari perbuatan jahat itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Oke, ingat ya, hiri dan otapa harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam perbuatan kita. Maka dari itu, dunia akan mencapai yang namanya perdamaian dunia, karena hiri dan otapa merupakan dhamma pelindung dunia. Nah, sekarang mari kita simak dulu contoh dari memiliki hiri dan otapa dalam pelaksanaan Pancasila Buddhis. Memiliki hiri pada sila pertama dalam Pancasila Buddhis itu adalah karena memiliki malu bila nanti disebut sebagai seorang yang kejam, maka kita menghindari yang namanya pembunuhan dan penganiayaan. Nah, memiliki otapa pada pelaksanaan sila pertama dalam Pancasila Buddhis itu adalah karena rasa takut nanti akan masuk ke alam neraka, atau rasa takut akan timbulnya penyakit atau berusia pendek, maka kita menghindari yang namanya pembunuhan dan penganiayaan. Nah, contohnya pada pelaksanaan sila kedua ini, memiliki hiri itu artinya kita memiliki malu bila nanti dijauhi oleh teman dalam pergaulan, maka kita menghindari yang namanya pencurian. Nah, karena takut akan masuk penjara, maka kita menghindari yang namanya pencurian. Nah, memiliki hiri dan otapa pada pelaksanaan sila ketiga Pancasila Buddhis itu adalah karena kita memiliki rasa malu bila nanti dibicarakan orang-orang, maka kita menghindari yang namanya perbuatan asusila. Dan karena takut kita akan mendapatkan banyak musuh dalam kehidupan kita, maka kita menghindari yang namanya perbuatan asusila. Memiliki hiri dan otapa dalam pelaksanaan sila keempat Pancasila Buddhis itu adalah karena malu nanti kata-kata itu tidak, atau kata-kata kita nantinya itu tidak akan didengar orang lain lagi, kita tidak akan dipercayai oleh orang lain lagi, kita akan dijauhi karena kata-kata yang tidak baik yang keluar dari ucapan kita, maka kita menghindari yang namanya kata-kata dusta dan kata-kata yang tidak sopan. Karena takut akan dicontoh oleh orang lain, terutama oleh anak-anak, adik-adik kita, maka kita menghindari kata-kata dusta. Contoh dari memiliki hiri dan otapa dalam pelaksanaan sila kelima Pancasila Buddhis adalah karena malu bila nanti kita dikategorikan sebagai seorang pemabuk, maka kita menghindari yang namanya minuman keras ataupun makanan atau minuman lainnya yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, karena takut watak kita akan dicela oleh orang lain, watak kita yang tidak baik ini, watak kita yang muncul akibat dari minuman atau makanan yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran kita, maka kita menghindari minuman keras dan minuman atau makanan lain yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Nah, bersama halnya dengan nanti contoh-contohnya pada pelaksanaan sila dalam Atangga Sila, Pancasila Sika maupun dalam Patimokkha Sila. Dengan memiliki hiri dan otapa, maka kita akan memiliki rasa malu dan rasa takut akan akibat perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu, kita harus tanamkan hiri dan otapa di dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Selalu diingat, ingat, dan ingat. Hiri dan otapa merupakan dhamma pelindung dunia.
Ingat. Nah, sekarang kita akan mempelajari beberapa pemimpin yang damai dalam agama Buddha tentunya. Nah, yang pertama itu adalah kepemimpinannya Buddha. Pemimpin yang damai sangat didambakan oleh bawahannya. Pemimpin yang damai dilandasi hati yang bersih dan bebas dari 3 penyakit batin, yaitu keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Kebanyakan pemimpin di dunia ini sekarang masih memiliki 3 penyakit itu. Tidak ada pemimpin yang tidak salah. Selama hati pemimpin masih ada 3 penyakit tadi, pasti ada kesalahan dalam kepemimpinannya. Nah, Buddha itu adalah seseorang yang telah bebas dari keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan batin ataupun yang disebut sebagai moha. Oleh karena itu, Buddha tidak pernah bersalah dalam hal kepemimpinan. Dimanapun Buddha berada, selalu membawa damai yang disimbolkan dengan mudra perdamaian. Kata-kata yang disampaikan oleh Buddha selalu membawa kesejukan dan kedamaian bagi pendengarnya. Ajaran yang digunakan oleh Buddha untuk memimpin pun itu sangat indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Seperti yang terdapat dalam Dhammapada syair ke-183. Sabha papasa akaranang kusala upasampada sacita parioda panang eta buddha sasanang, yang artinya hindari semua perbuatan jahat, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Sang Buddha. Inilah ajaran dari semua Buddha. Ini merupakan salah satu syair yang sangat indah sekali. Hindari perbuatan yang tidak baik, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Nah, ini merupakan salah satu syair yang terdapat dalam Dhammapada mengenai perdamaian. Silakan nanti dicari syair lainnya yang berhubungan dengan perdamaian. Sehubungan dengan hal ini, Buddha juga mengajarkan tentang syarat seorang pemimpin yang baik dan damai. Dalam kitab Jataka syair ke-80, Buddha mengajarkan 10 syarat seorang pemimpin atau yang disebut sebagai dasar Raja Dhamma. 10 syarat pemimpin tersebut sebagian besar itu berisikan tentang pengendalian diri sendiri. Buddha mengajarkan cara menguasai diri sendiri sebagai dasar agar dapat menjadi pemimpin yang baik dan bukan cara menguasai atau memaksa orang lain yang dipimpin. Seni kepemimpinan Buddhis adalah seni memimpin diri sendiri, baru kemudian orang lain. Karena keteladanan adalah cara yang paling ampuh dalam memimpin sekelompok orang atau organisasi. Dengan demikian, maka yang dipimpinnya akan menjadi damai. Ingat, selalu diingat, pemimpin yang baik mampu mengendalikan diri dan menerapkan hiri dan otapa dalam keseharian. Ingat, hiri dan otapa merupakan apa tadi? Nah, merupakan dhamma pelindung dunia. Hiri dan otapa merupakan dhamma pelindung dunia. Ingat ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sajakah isi dari dasar Raja Dhamma, 10 syarat pemimpin yang diajarkan oleh Buddha itu. Inilah isi dari dasar Raja Dhamma. 10 syarat menjadi seorang pemimpin yang damai yang diajarkan oleh Buddha. Yang pertama, bermurah hati atau dana, bersedia mengorbankan hartanya demi kepentingan yang dipimpinnya.
Yang kedua, bermoral atau sila, memiliki sikap yang baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang ketiga, rela berkorban atau paricaga, rela mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Yang keempat, tulus hati dan bersih, atau yang disebut sebagai ajawa, memiliki kejujuran, keterusan sikap maupun pikiran. Yang kelima, ramah, sopan, dan santun, atau yang disebut sebagai madawa, memiliki sikap ramah, simpatik, dan menjaga sopan santun melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan badan jasmani. Yang keenam, sederhana, tapa, membiasakan diri dalam hidup kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam kebutuhan hidup. Yang ketujuh, tidak berniat jahat, bermusuhan, dan membenci, atau disebut sebagai aqodah dalam bahasa Pali, yaitu memiliki sifat pemaaf dan bersahabat, menjauhi niat jahat, permusuhan, dan kebencian. Yang kedelapan, tanpa kekerasan atau awihimsa, tidak menyakiti hati orang lain, memelihara sikap kekeluargaan, senang pada perdamaian, menjauhi segala sikap kekerasan dan penghancuran hidup. Yang kesembilan adalah sabar dan rendah hati atau kanti, atau yang biasa disebut sebagai santi, memiliki kesabaran pada saat mengalami halangan dan kesulitan, memiliki kerendahan hati pada saat menghadapi hinaan dan celaan. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan pertentangan atau bahasa Palinya adalah awirodana, tidak menentang dan menghalangi kehendak mereka yang dipimpinnya. Inilah dasar Raja Dhamma. 10 syarat menjadi seorang pemimpin yang diajarkan oleh Buddha kepada para raja di zamannya Buddha, sehingga mereka semua dapat menjadi raja teladan, raja yang disenangi oleh rakyatnya, raja yang sangat difavoritkan. Nah, sekarang apabila kamu ingin atau apabila kamu adalah seorang pemimpin, entah menjadi ketua kelas ataupun ketua OSIS ataupun ketua kelompok, maka kamu bisa menerapkan dasar Raja Dhamma ini dalam kepemimpinan kamu, sehingga kamu akan menjadi seorang ketua atau pemimpin yang akan disenangi oleh anggota kamu, oleh rakyat kamu, oleh orang-orang yang dipimpin oleh kamu. Semangat, kamu pasti bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat hebat, pemimpin yang sangat disegani oleh bawahan kamu, oleh rakyat kamu, oleh orang-orang yang dipimpin oleh kamu, oleh anggota kamu. Silakan kamu praktekkan Ehipasiko, praktekkan dasar Raja Dhamma ini dalam kepemimpinan kamu. Kamu akan melihat, kamu akan membuktikan apa yang diajarkan oleh Buddha ini. Ini adalah beberapa syair yang disabdakan oleh Buddha mengenai perdamaian. Yang pertama terdapat dalam Dhammapada Sukhawaga syair ke-197 yang isinya, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Yang kedua juga terdapat dalam Dhammapada Sukhawaga syair ke-198, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Dan yang ketiga, terdapat juga dalam Dhammapada Sukhawaga syair ke-199 yang isinya adalah sungguh bahagia kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan.
Yang kedua, ada kepemimpinan dari Raja Asoka. Selain dari kepemimpinan Buddha yang membuat damai, ada juga Raja Dunia yang amat terkenal dalam kepemimpinannya, yaitu Raja Asoka. Nah, Raja Asoka ini awalnya adalah seorang raja yang bengis dan kejam yang penuh dengan keserakahan. Ia bahkan membunuh puluhan ribu musuh termasuk saudara-saudaranya sendiri, sehingga beliau bisa menjadi seorang raja. Namun, Raja Asoka ini berbalik 180 derajat setelah mengenal ajaran Buddha. Raja Asoka memimpin rakyatnya dengan penuh cinta kasih, bijaksana, adil, dan banyak berkorban untuk rakyatnya. Cerita ataupun latar belakang daripada Raja Asoka ini sudah pernah kita bahas pada kelas 8 di materi Raja-Raja Pendukung Buddha. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak lagi tentang Raja Asoka, kamu mungkin bisa menonton video sebelumnya ya, mengenai materi Raja-Raja Pendukung Buddha. Nah, kepemimpinan dari Raja Asoka yang demikian ini terbukti dapat membuat bangsanya menjadi damai dan sejahtera. Suatu bangsa akan menjadi damai dan sejahtera jika terjalinnya kokoh persatuan dan kesatuan dari bangsa tersebut. Jadi, kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa akan membuat bangsa tersebut menjadi damai dan sejahtera apabila pemimpinnya menjadi suri tauladan yang memiliki hiri dan otapak dalam kehidupan kesehariannya. Ajaran kepemimpinan damai Raja Asoka tertuang dalam Prasasti Batu Kalingga nomor 22 sebagai berikut. Nah, prasasti ini juga dikenal sebagai Prasasti Asoka yang isinya juga mengajarkan tentang toleransi beragama. Nah, isi dari Prasasti Batu Kalingga atau Prasasti Asoka ini adalah sebagai berikut. Janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita membuat agama kita sendiri berkembang, selain menguntungkan pula agama lain. Jika kita berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri, selain merugikan agama lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama lain, semata-mata terdolong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan pikiran, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri? Justru itu akan merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunan dianjurkan dengan pengertian biarlah semua orang mendengar dan menghormati ajaran yang dianut orang lain. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha mengemukakan 7 syarat kesejahteraan suatu bangsa yang membuat damai, yaitu yang pertama, itu adalah sering mengadakan pertemuan dan pemusyawaratan. Yang kedua, selalu berusaha mencapai mufakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi konstitusi. Yang keempat, menghormati pemimpin. Yang kelima, menghormati kedudukan wanita. Yang keenam, kewajiban beragama. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah melindungi para pemimpin agama atau orang suci. Demikianlah syarat-syarat kesejahteraan suatu bangsa yang diajarkan oleh Buddha kepada kita semua. Semoga dengan mempraktekkan syarat-syarat tersebut, kita dapat menjadi seorang pemimpin yang mensejahterakan bangsa atau rakyat kita, seorang pemimpin yang dapat atau mampu mensejahterakan anggota kita semua. Buddha pernah bersabda bahwasanya tidak ada musuh yang dapat menyakiti orang sebesar pikiran orang itu sendiri akan nafsu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang perdamaian dalam agama Buddha. Thank you, terima kasih banyak. Sabi sata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dapat mempraktekkan hiri dan ottappa dalam kehidupan kita. Dan kita akan memperoleh perdamaian dalam kehidupan kita. See you!